tuh jadi orang tua tuh susah gitu kan. Lu harus mendidik ini lu, anak lu harus menjawabnya gila. Provide family juga untuk ngasih makanan di meja, tapi lu juga harus didik nih anak, tapi lu harus kerja juga. Gue merasa gue paling nyusahin sih, pernah nggak mau naik kelas, hampir nggak naik kelas. Kan Adi bilang juga kan temen tuh keluarga yang kita pilih. Kadang suka mikir gitu sih, kayaknya makin tua kan kita kadang suka lupa yang makin tua kan bukan kita juga, kita doang ya. Keluarga juga makin tua, kakak adik makin tua. Kalau di otak tuh pengennya akrab gitu, tapi bukan sebagai teman nggak mungkin karena teman maksudnya relasi orang tua tuh tetap orang tua. Iya, gitu. harus ada boundaries. Iya, tetap bukan yang teman banget gitu bisa. kan. Pasti orang tua kita pun pengen yang terbaik buat kita kan. Tapi kita kadang ngerasa apaan sih gitu. Halo semua, selamat datang kembali di konten Halo Hati, tempat di mana kalian bisa bebas bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocem Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Gilang Baskara. Gila. Pasio kita akhirnya datang, ya Allah. Tadi lu ngomong udah serius kok tiba-tiba. Emang kita. Gitu kirain ini kayak. Itu cuma opening doang. Oh iya. Apa kabar Mas Gilang? Baik Mas Bocum. Alhamdulillah. Terima kasih. Susah banget lah ngatur schedule kayak gitu. Oh lo enggak. Orang lu kasih tanggal langsung gue yain kan? Enggak. Gue tuh perlu pas ketemu dia dulu di acara hiburin baru gue bilang, "Kak, gak mau tahu aku pengen kamu dong main ke podcast aku." Momen-momen nggak bisa nolak, nggak enak. Jadi gue emang nembak di tempat kan pada saat itu. Coba kalau gue WhatsApp. Tapi kan lu udah ngasih 30, 31. Lama banget balesnya. Iya. Ih, Memang lama. gak dibales abis itu. Saya suka lama memang. Nah, oke Kak, kan di Halo Hati udah pernah nonton belum sih Kak kontennya? Udah nonton satu. Yang mana? Yang nggak ada dia aja pokoknya. Ya. Pasti nonton juga gara-gara mau kesini kan? Iya, bener. Ya, riset Referensinya dulu. harusnya gua dong, referensinya. Kan gue ngeliat yang latest upload, jadi Oza terakhir. Lihat kalau penonton tertinggi Popular. Iya, harusnya. Oh salah ya. Iya, belum tanpa orang negro tuh ya biasa aja. Lu ada N-word pass ya di situ lu ya? Boleh ngomong ya? Boleh, gue bebas. Oh bebas ya? Bebas. Oh iya. Kalau lo nggak boleh. Gue nggak boleh. Sebenarnya gini, kalau sama gue boleh aja, asalkan gue ngasih permission gitu. Oh kalau ke lu? Kalau iya. asalkan gue ngasih permission, kita teman kan. Iya. Iya. Tahu nggak? teman. Apa? Kita teman. Baru kan. Jadi kan kita udah ngobrol. Facebook lu apa aja? Di add dulu, add di Facebook. Twitter aja, Friend. Twitter gue bisa Twitter gue. Dan episode kita kali ini ditemenin lagi sama Tutonero Cafe. Dia ada di Jalan Panjang. Gue Jakarta Barat. Ya, tepatnya bentar saya cek Gue dulu. udah pernah kesini Ini tempatnya langsung. es coklatnya enak banget Iya. tuh. Oh, pernah datang. Pernah. Ke Tutonero bagus nggak? Jadi waktu itu lagi bagus tempatnya. Waktu itu lagi Suca, kan Suca di Indosiar. Iya. Deket ke Jalan Panjang. Bener. Anak-anak yang gue mentorin gue bawa semua. Wih, Oh, kamu di situ. Tanya tuh Tonero, bil gue berapa saat itu? Oh sih. Minta dirembes nih. Ayo tuh minta dirembes. Kemarin saya udah promo tuh. Iya, 75.000 lah. Kalau nggak salah waktu itu. Rame-rame anak-anak. Es teh manis semua. Ramein tempat doang. Tempatnya estetik banget juga sih tapi emang artsy Iya. banget Ada gitu kan. Mural-mural. Iya ada mural-muralnya. Terus Waktu gue kalian datang sana masih digambar, masih ada orang. Oh enggak dong, belum buka. Terus kalau kalian ke Tutonero jangan lupa cobain nasi goreng yang chow. Oh itu enak banget Itu ya. terbaik nasi goreng Sama yang chicken chow. sticknya kemarin juga tim ngomong. Gue juga kemarin nyobain yang nasi Wahyu gitu deh pokoknya. Wahyu? Bapak gue tuh, Wahyu. Oh, kalau Bapak gua. Sorry. Wagyu deh, kalau gitu. Wagyu deh, bener. Wagyu. Wagyu Oh, deh, iya. Wagyu deh. Iya. Nah ini tuh dia ada di Jalan Panjang nomor 16 Kebun Jeruk Jakarta Barat. Jadi kalau kalian mau datang bisa dicek aja. Kita dapat beberapa menu yang tadi akan kita play. Di sini tuh suka ada tema kalau datang ke Halo Hati. Nah kita tuh udah nyiapin satu tema. Oke. Temanya tuh yang milih Bocum kebetulan. Dan jadi yang tahu konsepnya banget. Jadi dia sebagai co-host baru, Iya. langsung ngasih tema. Iya. Topiknya. Bakal panjang lo di sini. Oh iya, amin. Makanya lu jangan bagus-bagus. Karena gue bisa jadi kawan karena dia Kalau semua gue dipilih. bagus, episode gue bagus, lu kebawa bagus juga dong. Kan di episode ini udah lu. Iya. Tenang aja. Oke, Udah. jadi tema kita hari ini, gue sebenarnya kenapa nyuruh Firda nyusun kalimatnya karena gue itu tipe orang yang ada kalimatnya, ada intinya, cuman gue nggak bisa menyusunnya itu loh. Jadi gue pengen bahas tentang orang-orang yang ketika dia di rumahnya itu dia nggak ngerasa nyaman gitu loh. Padahal rumah itu adalah tempat paling nyaman, Iya. tempat paling tenang, tempat paling lo ngerasa aman gitu. Harusnya ya. Harusnya, normalnya kan. Karena kalau lo nggak merasa aman di rumah lo mau merasa aman di mana lagi? Iya. Karena kan rumah itu kan tempat di mana tempat orang-orang yang lo sayangin. Nggak ada musuh lah harusnya gitu loh. Jadi gue ngerasa, gue ngalamin dan ada beberapa orang ketika dia keluar rumah dia ngerasa ketika keluar rumah gue dapat angin nih. Tapi hai di luar, ketika OTW pulang dia sedih lagi. Jadi kita tuh tema ini adalah lupa jalan pulang. Sama kayak ada filmnya kan dari Marcella FP.
Iya, Itu jalan juga yang jauh. Jangan lupa pulang. Iya. Gue nonton lagi tuh. Iya, gue nonton. Oh, lu nonton? Dari yang pertama gue nonton. Gue yang pertama doang nonton. KCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Iya, nanti kita cerita tentang hari ini terus ditambah Kale, terakhir itu tuh jalan yang jauh Oh, jangan iya, lupa pulang iya, dan iya. ternyata pas lagi habis nonton itu juga aku mikir itu cukup kompleks ya dan masih sering terjadi gitu loh. Banyak anak-anak muda terutama generasi Z sekarang kan yang sudah terpapar media, ya kan? Terus jangan di WC. Iya, nggak apa-apa dong. Sensitif Respon. tau. Oh iya benar. Kayak Gitu. gue terrespect tahu kalau ada senior yang gitu Wow, tahu gitu. takut aku. Iya. Nah jadi misalnya kan banyak ya itu isu-isu yang cukup melekat di generasi Z lah karena perkembangannya media digital bisa banyak dari luaran kita bisa tahu informasi dengan mudah kayak gitu kan. Jadi akhirnya banyak orang-orang juga yang lebih nyaman di tongkrongan, lebih nyaman di kamar main handphone sendiri, lupa sama keluarga, lupa sama isi di dalam rumah. Dan banyak orang yang ngerasa ya walaupun rumah nggak semua rumah tuh baik-baik aja ya, ada juga yang enggak gitu kan. Kak Gilbas pernah mengalami itu nggak sebelumnya? Males pulang. Bukan. Ya, maksudnya males di rumah, ngalamin males di rumah iya. atau ya. Sebenarnya agak sih, agak. Gue cukup seperti itu gitu kayak gue habis SMA kan gue lahir besar di Jakarta terus kan sampai SMA. Pas kuliah tuh pilihan kuliah gue bukan jurusannya tapi pokoknya gue pengen keluar kota. Oke. Karena pengen tinggal sendiri, pengen ngerasain gimana tinggal sendiri sih, hidup bebas, tanpa ada yang mengawasi. Mikirnya. Iya, hah? Iya, mikirnya kayak gitu. Mikirnya gitu. Sebenarnya nggak juga sih, sebenarnya lebih ke dulu tuh mikir kayak gimana sih hidup sendiri rasanya, udah itu aja. Tapi nggak ada masalah sama sekali di rumah. Oh, Sebenarnya baik-baik nggak aja. ada masalah, nggak ada masalah. Sangat baik-baik aja Iya, gitu, iya. nggak ada masalah. Cuma waktu itu nggak tahu emang pengennya Nyobain pengennya tuh keluar kota aja gitu. Jadi pilihannya pertama mau ke Jogja cuma nggak boleh katanya kejauhan. Akhirnya pilih ke Sumba, lebih jauh lagi dong. Jauh lagi dong. Sorry, Bisa bercanda lagi. dikit. Oke, boleh, boleh, Bercanda boleh. dikit. Oke, biar kita Akhirnya- ya. Pelawak. Oh, sorry gitu kenapa sih ada respon gitu? Akhirnya ke Bandung. Oke. Bandung setahun pertama di tempat saudara, abis itu ngekos lah gitu. Tapi emang di situ ngerasain malas pulang gimana ya? Kayak Iya. Udah nyaman di luar jadinya karena ketemu dunia baru. Iya, malah kalau pulang ke Jakarta pengen cepet-cepet balik ke Bandung Iya. gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain juga, cuma kayaknya lebih Lebih nyaman senang sendiri sendiri. aja. Dan nggak ada masalah juga di rumah, nggak Iya. ada masalah sama orang tua, nggak ada masalah sama kakak adik, Iya. nggak ada apa-apa sebenarnya. Biasa dimulainya dari karena apa Kak? Karena lebih nyaman sama teman-teman di tongkrongan dibandingkan di rumah atau gimana? Mungkin ya. Atau nggak Mungkin mungkin kayak karena gitu. ada pilihan aja. Kan sebelumnya lo nggak ada masalah di rumah kan? Iya, iya. Jadi lo kayak, oh di rumah seru, tenang. Tapi ketika ada Bandung ini ada pilihan lain, Iya, kan iya. manusia memilih. Kok gue lebih milih nyaman Di luar. di sini Iya, sendiri apalagi gitu loh. kuliah tuh kan biasanya orang tuh biasanya anak tuh udah dikasih lebih bebas lah. Kalau Iya, SMA iya. kan jarang kita dengar Iya. teman kita SMA ngekos gitu Iya, langsung. jarang, Kan jarang, jarang, banget jarang, kan. jarang. Iya, Ada iya. sih mungkin tapi jarang banget. ah. Kayaknya mungkin di situ kali kayaknya kita pengen keluar. Dulu tuh nggak tahu juga sih Ya, apa yang keluar membawa kandang ya. pengen keluar gitu. Iya, kayaknya pengen keluar aja gitu, pengen nyobain tinggal Karena sendiri. kalau gue hampir sama kayak Mas Gilbas nih, teman. Kalau gue itu lebih ke ngelihatnya mungkin kalau di rumah itu ada hal-hal yang ada aturan. Walaupun rumah baik-baik aja, Iya. cuman ada aturan. Rumah itu pasti ada Pasti, aturan. pasti. Oh nggak boleh begini. Pulang di atas jam segini nggak enak. Mau bangun jam segini kadang nggak Nggak enak. enak. Ada kewajiban, gue harus sholat subuh tepat waktu. Iya. Nggak makan harus bareng-bareng gini. Tapi Iya. ketika gue di luar itu, jadi gue bisa membuat pilihan atas diri gue, ngerti nggak? Jadi gue bisa membuat pilihan atas diri gue mau bangun jam berapa, terserah gue mau makan apapun, Iya, mau benar. mie rebus campur mie goreng juga terserah gue. Betul. Kalau di rumah seenggaknya pasti ada yang masa makannya begitu. Iya. Walaupun Iya, itu iya, baik, iya. normal Iya, kan. iya. Cuman kalau di luar kan itu ya udah terserah gue aja. Kalau gue sih ngeliatnya gara-gara itu, gue lebih nyaman di luar sih gara-gara itu. Nggak tahu, tapi kan mungkin banyak juga ya dari mungkin Halo Habesti teman-teman yang lagi nonton episode ini. Halo Habesti. Halo Alah, Habesti. Besti. Gue yang bikin. Dia yang bikin. Halo Besti. Bagus dong, kok ketawain gitu sih. Iya. Bagus kan? Bagus kan? Bagus dong. Jadi dalam hati udah Ya, kayaknya ini kan acaranya kayaknya deep gitu kan. Ini ngomong, enggak ya? tergantung ngomongnya. Halo, halo Habesti. Gitu. Iya. Oh iya, jadi deep kan ya. zaman sekarang jadi Halo Habesti. Nggak bisa. Jadi, Nggak jadi bisa. kayak pagi-pagi pasti happy ya. Iya, Benar. itu. Kayak Harus ngomong tuh brownies, harus kayak harus brownies. kayak tadi Firda. Halo Habesti. Walaupun bestie ya. Iya, biar kayak silet tuh. Iya. Tapi emang zaman sekarang besti-bestian kan. Bener, Gitu. bestie, BFF ya. BFF, bener. By the way, gue ingat satu cerita. Ada teman gue, teman dekat gue.
dia itu tinggal sama nyokap bokapnya. Keluarganya sangat kaya. Oke. Sangat tajir banget. Apa yang bisa lo bilang ininya standarisasi dia sangat kaya itu apa? Karena pakai standar gue. Iya, apa? Kayak menunjukkan dia sangat kaya. Rumahnya Besar. semua hal yang dikasih ke dia, Oh. mobil-mobilnya, terus materi menurut gue Lebih besar dari lo lah gitu. Jadi lo lebih besar dari gue jauh gitu loh. Jadi dia dulu tuh sering main ke rumah gue. Main ke rumah gue masih bener-bener di situ gue melihat Livi versi nyata. Yang masih bingung, ngerti nggak? Oh ini mereka begini, ini di rumah lu seperti ini, di rumah lu kayak gini, kayak wah ini orang kaya beneran nih. Tapi dia nggak pernah mau pulang. Karena? Nggak pernah mau pulang. Jadi dia nginep di rumah orang gitu? Nginep di rumah orang, tapi begitu, ntar dia pindah lagi ke rumah siapa. Karena ada momen gue SMA, ada momen gue gak enak dong sama nyokap gue. Iya. Kayak teman gue nginep mulu. Iya. Terus nyokap gue tuh tipe orang yang kolot. Jadi kalau teman lo main, dia nggak sholat, nggak usah temenan sama dia. Oh, iya. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Jadi ada kadang-kadang kayak gue bangunin subuh nggak mau. Nyokap gue kayak udah deh. Akhirnya gue bilang sama dia pindah ke rumah siapa. Sampai ada satu momen dia udah diharuskan pulang, dijemput sama ajudan bokapnya. Dijemput sama ajudan bokapnya. Nangis kejer cuy, nggak mau pulang. Kelas 3 SMA lu, bukan anak kecil. Lu nanya nggak kenapa? Akhirnya gue tanya, kenapa lo nggak mau pulang? Gue bilang, Iya. gue aja kalau gue suruh pilih, gue mau di rumah lo. Iya. Cuma Gua orang sampai tuanya dia nggak mau iya. lu masuk Nggak rumah mau, dia nggak kan? mau. Iya bener dong. Nggak mau. Kalau kan dia yang milih. Kaget. Karena dia yang milih. Kaget, orang tuanya kaget. Kaget sih. Terus gue nanya sama dia, lu kenapa nggak mau pulang? Ya kan, gue aja mau Tinggal di rumah lo. Cuman orang tua dia nggak mau. Nggak mau, Ya pasti. kan? Iya. Gue aja mau, tapi gue ngomong gini, gue aja mau jadi Anak. jadi lu. Iya, gitu. iya, jadi lu benar-benar. Dia bilang, "Com, gue tabungan tuh dikasih, Iya. duit dikasih, kartu kredit dikasih. Cuman kalau lo mau ambil ketukeran, gue mau dah." Kenapa emang gue bilang? Ya gue di situ cuman disuruh belajar, cuman liatin nyokap gue pergi, bokap gue pergi, nyokap bokap ngurus adek gue. Jadi kalau di keluarga gue itu ada batas umur yang diurus, Com. Jadi ketika lo sudah 16 ke atas, ya udah lo hidup aja. Gue cuma ngasih lo materi. Nggak diurus? Enggak. Cuman kayak dicek aja dari CCTV. Anak gue di rumah, anak gue nggak di rumah. Hah, dicek? Iya. Dan Orang ternyata, kaya sih, bener sih. Iya kan? Dan ternyata tuh nggak cuman dia loh, banyak loh. Iya. Mas yang kayak gitu di Jakarta ini. Bener sih, bener. Nggak hanya di Jakarta mungkin ya, kayak di semua tempat menurut gue pasti ada lah orang-orang kayak gitu. Termasuk misalnya cerita orang-orang lain, atau mungkin ada juga, kita tahu sering banget terkenal dengan nama broken home kan. Iya. Banyak tuh anak-anak yang sebenarnya yang nggak baik-baik aja adalah orang tuanya di rumah. Mereka punya trouble yang akhirnya kayak, gue masalah di rumah ngeliatin mereka berantem mulu. Kayak keluarga gue tuh jadi kayak nggak harmonis lah gitu, gue malas gitu kan. Akhirnya dia gedenya di tongkrongan lah kasarnya gitu, misalnya karena orang-orang itu banyak banget tuh masalah-masalah kayak gitu, sampai akhirnya dia lupa pulang. Dia lupa untuk bawa, kayak gini, gue pernah Kak ngomong di podcast ini juga, gue bilang bahwa gue dulu menganggap rumahku adalah penjaraku. Karena Gue ada sipirnya? Bukan. Oh enggak. Kamar gue di balik jeruji, enggak juga dong. Ada jam buka keong dong. Enggak juga dong. Jam buka, kenapa jam buka keong? Ada. Sama nasi cadong bener. Iya. Lu merasa rumah lu kayak penjara? Gue merasanya kayak gitu dulu, karena dulu keluarga gue tuh nggak baik-baik aja. Maksudnya ya sering terjadi, dan bokap kan dulu juga jarang di rumah kan, karena memang dinas dan segala macam. Ketika pulang tuh udah waktunya jarang, tapi di rumah malah ada masalah mulu. Dan gue kan juga sibuk syuting. Jadi, ya karena gue syuting dari kecil kan, jadi tiap kali bokap lagi pulang, gue paginya udah berangkat, gue pulangnya malam, yang kayak gitu-gitu. Terus tapi dapet info mereka kayak gini-gini, mereka cekcok segala macam. Jadi gue tuh lebih nyaman di lokasi syuting dulu. Nah gue ngerasa, bahkan gue kalau punya temen yang mau ke rumah gue buat jemput atau buat main gitu, gue bilang, udah lu jemput aja, tapi kita langsung cabut. Gue nggak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah gue untuk saling atau apa. Karena lu takut. Iya. Takut temen lu tahu atau ngerasain gitu. Atau kayak Atau takut nggak dibolehin pergi? sebenarnya sih kayaknya pasti boleh aja kali ya sebenarnya. Cuma gue nggak mau ada interaksi dari temen gue ke dalam rumah gue yang gue tahu itu ada banyak sekali trouble di dalamnya gitu. Dan ya itu biar nggak ketahuan, biar orang lihatnya kayak gue baik-baik aja. Karena gue sering kayak gitu kan, terlihat baik-baik aja yang padahal enggak gitu. Sering pretend to be okay lah pada intinya. Nah banyak banget mungkin orang-orang yang ngalamin hal itu loh. Tapi kalau menurut gue ya, nggak ada loh keluarga yang baik-baik aja. Sebenarnya semua iya keluarga, menurut gue ya, semua keluarga pasti
punya trouble-nya masing-masing. Iya, pasti. Tergantung ini kita mau sebagai anggota keluarga, kita ngeliatnya kayak gimana aja. Iya, Karena ketika kita belum paham gimana kondisi keluarga kita ngeliatnya keluarga gue gini. Tapi gue percaya pada dasarnya semua keluarga, semua kepala keluarga mau yang terbaik. Cuman caranya aja belum connect. Iya, suka salah. Iya. Kan? Iya. Karena banyak orang tua ya mendidik standarnya, mungkin juga nanti kita sebagai orang tua, mereka tuh mendidik kita dengan cara bagaimana mereka dididik dulu. Betul. Iya. Ya kan? Sesuai zaman mereka. Sesuai zaman mereka. Iya, Gue diduduk gini sama bokap gue dan berhasil. Gue jadi orang dan gue akan mendidik anakku seperti itu. Tapi yang mereka lupa, zaman itu berubahnya tuh Cepet banget. itu terlalu cepet buat lo mendidik yang hal yang sama gitu loh. Ngerti gak sih? Dari sekolah apa segala macam pun udah beda gitu loh. Dulu zaman mereka mungkin ya udah lo ranking berapa, lo merah berapa, kimia MTK lo harus bagus. Zaman sekarang berapa banyak campaign yang jangan ajarkan anak-anak kita untuk harus bagus di nilai segala macam. Udah beda banget. Jadi menurutku semua keluarga tuh sebenarnya nggak akan pernah ada yang baik-baik aja. Yang penting gimana cara lo berkomunikasi aja. Iya, Komunikasi itu nggak cuma sama pasangan menurut gua. Iya. Sama keluarga, banyak orang lupa berkomunikasi sama keluarga. Iya kan? Ini baru dipotong tadi tuh. Iya kan? Iya, Orang tuh selalu komunikasi, pasangan tuh komunikasi. Iya. Kalau lu komunikasi sama pasangan lu, hubungan lu akan berjalan dengan baik gini. Ya, komunikasi sama keluarga juga kayak gitu. Karena mungkin gerbang utama kita buat bersosialisasi kan adalah rumah ya harusnya. Iya harusnya. Karena kita diajarin pertama Iya. kali ngobrol-ngobrol kan sama orang rumah. Yang kita temuin juga orang rumah kan, maksudnya yang pertama yang lebih punya, kita nge-spend waktu lebih banyak juga dengan orang rumah sebenarnya. Cuma ya kayak gitulah, banyak faktor-faktor. Untungnya di pengalamanku ya Kak, yang dulunya aku menganggap bahwa rumah adalah penjara, sekarang udah bisa jabat tangan tuh, udah bisa damai. Karena lu udah paham. Iya, tapi kan banyak banget yang kejebak nih. Kita ini di Halo tuh tidak hanya membuang cerita, tapi kita boleh saling beropini masing-masing ya, menurut pendapat kita bertiga gimana gitu. Kalau gue pada saat itu akhirnya gue bisa berdamai dengan gue mengerti situasinya, dan gue belajar dari pengalaman di luaran juga sama pengalaman gue pribadi, pola pikir gue lah pada intinya gitu, yang akhirnya membentuk gue untuk bisa make a deal sama si rasa sakit, sama si luka Kompromi dan lah segala ya. macam. Iya gitu kan. Cuma banyak banget yang enggak. Banyak orang yang memilih untuk berdamai dengan kesepian bukan karena keadaan, tapi karena keharusan. Banyak banget menurut gue. Dia milih buat kayak ya udah gue pretend to be oke aja di rumah, gue nggak baik-baik aja sebenarnya. Ya walaupun gue di rumah pasti kesepian, tapi bukan karena keadaannya kesepian, karena gue diharuskan untuk itu. Karena gue juga jauh, kayak misal contoh tadi temen lo itu kan, ya gue juga nggak bisa ngegapai orang tua gue yang udah terlalu sibuk. Gue memang udah dikasih kebebasan segini banyaknya, gitu kan. Kalau menurut kamu gimana kan? Panjang ya omongan lo tadi. Iya. Iya. Apa ya? Kayaknya nggak bisa. Susahnya orang tua itu kan, maksudnya jadi orang tua itu susah gitu kan ya. Lo harus mendidik ini lo, anak lo harus Tanggung jawabnya gila. provide family juga untuk ngasih makanan di meja, tapi lo juga harus didik nih anak, tapi lo harus kerja juga, tapi lo harus balik-balik mungkin jarang ketemu anak, mungkin susah, kita juga nggak tahu kan. Di balik orang tua nih ngapain aja mereka nih demi kita bisa hidup sampai sekarang gitu. Tapi paling kita kadang-kadang nggak bisa full kayak gitu kan, lihat temennya tuh kayaknya hidupnya udah harta udah enak. Tapi di balik itu ternyata ada yang begitunya yang dia nggak dapat gitu. Tapi yang susah sih, gue juga banyak ngelihat orang yang kayak gitu yang kayaknya udah nggak ada yang kurang gitu hidupnya. Tapi kok nggak betah ya di rumah ya. Mungkin gue salah satunya kali. Gue kayak ngerasa nggak ada yang kurang, tapi kok gue nggak betah ya di rumah ya. Nggak tahu sih, mungkin karena gue Aquarius kali ya. Zodiak. Jadi zodiak teman-teman gimana nih? Apalagi gue Plus perzodiakan. anak tengah, Aquarius dan anak tengah. Iya, anak tengah tuh katanya Nggak diharapkan. Bukan nggak diharapkan. Bukan nggak diharapkan. Katanya anak tengah itu yang Beda gue sendiri. nonton dari film NKTCHI ya. Iya. Paling sering kelupaan, bukan dilupakan ya. Oh, kelupaan karena fokus ke anak pertama. Anak pertama terakhir. yang Iya. anak pertama dididik untuk lo Iya, harus iya. mempertanggungjawabkan sama adik-adik lo, anak terakhir kayak weh, anak pertama jagain adik lo ya. Iya. Jadi anak tengah tuh Iya. bukan dilupakan ya, tapi kelupaan. Karena gue berasa nih, gue kan bertiga ya, gue anak tengah. Semua Aquarius, sama nih, semuanya Aquarius. Tapi gue kayak merasa beda aja gitu. Kayak, Bedanya? ya itu nggak
nggak pengen di rumah. Nggak tahu ya yang lain ya, kayaknya gue doang deh yang paling kalau dilihat nih dari luar kayaknya gue paling aneh sendiri gitu jalan hidupnya, atau yang paling nggak pinter kali ya gitu, paling beda lah sama yang itulah, lain. paling nyusahin. Gue merasa gue paling nyusahin sih. Kenapa emang lu ngapain? Pernah nggak mau naik kelas, nggak mau naik kelas, hampir nggak naik kelas. Kuliah swasta sendiri, dan di luar kota sendiri, udah sangat double mahalnya tuh kan. Yang lain negeri dan masih di Jabodetabek. Terus akhirnya gue sendiri yang nggak selesai kuliahnya. Terus pokoknya nyusahin lah ini. Karirnya paling beda sendiri. Ya. Insecure nggak sih lu pas zaman-zaman itu? Apa? Insecure nggak sih kayak tai lah? Nah, gue tuh nggak pernah mikirin sebenarnya. Jadi kayak jalan aja nih, hidupnya jalan. Ada peluang kemana jalan. Gue cuma lama-lama aja mikirin, kok gue kayaknya beda sendiri ya gitu. Gitu. Syukurnya gue punya orang tua dan keluarga yang kalau gue bilang santai banget juga enggak, tapi konservatif banget juga enggak gitu. Maksudnya kalau gue yang keluarga konservatif pasti nggak akan didukung dong gue. Tiba-tiba ikut stand up, ngapain ikut stand up tahu-tahu gitu. Dengan bokap gue yang kantoran biasa gitu, kayaknya nggak akan didukung. Untungnya gue punya keluarga yang walaupun nggak nunjukin banget, tapi masih dukung lah dengan gue nyobain stand up, segala macam gitu. Iya, walaupun agak disayanginnya, masih pengen gue lulus dulu. Iya pasti. Tapi lama-lama kayaknya udahlah gitu. Kayak ini anak nyaman deh di situ deh kayaknya. Mungkin emang jalannya kali. Kayaknya dia nggak kepikiran kuliah lagi deh. Iya. Gitu. Untungnya gue punya keluarga itu yang salah satu yang harus gue sadari dan gue syukuri gitu. Kayak gue nggak mungkin gue bisa berkarir seperti sekarang gitu ya kalau nggak dibolehin atau disupport lah gitu, segala macamnya gitu. Itu sih yang lama-lama gue makin dewasa gitu, makin nyadarin kan kayak gue nggak ada masalah apa-apa di rumah, tapi kok kenapa nggak ini ya, dan ya udah berarti gue harusnya nggak usah mempermasalahkan, orang nggak ada masalah kok di rumah. Sama itu. Tapi kadang ada aja yang nyari-nyari jadinya untuk alasan nggak mau pulang. Iya, pembenaran untuk dia nggak pulang ya. Rumah gue tuh validasi gini. Ya kayak film itulah Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang kan, si Auroranya itu akhirnya kayak ya gimana, gue disuruh pulang tapi padahal udah baik-baik aja kan, keluarganya disupport, lagi sayang, uangnya disayang banget juga, sampai adiknya sama abangnya datang kan. Tapi dia nggak mau dikekang kan? Iya, cuma maksudnya dia menjadikan banyak faktor untuk bener-bener dia bertahan di situ sendiri gitu. Padahal ya sebenarnya kalaupun pengekangan kan akhirnya dia ngobrolin sama dia sama abangnya kan, dan mereka akhirnya minta maaf sebenarnya. Berarti sebenarnya udah masalahnya udah case close. Harusnya ya bisa sesimpel itulah katakanlah. Tapi dia nggak mau. Tahu nggak kenapa dia nggak mau pulang? Kenapa? Kena cinta. Kan dia gara-gara bucin sama cowok itu. Di Londonnya ya? Iya kan? Kan kalau udah kena cinta tuh orang keluarga, ada loh orang-orang udah kena cinta keluarga nomor 3 malah. Ya, pertama pasangannya, nomor kedua keluarga pasangannya, nomor ketiga baru keluarganya. Gobloknya orang tuh gitu. Bener nggak? Iya, gue sering lihat loh, temen gue nih punya pacar. Oh pacarnya dibeliin apa? Semua dibela-belain. Ada duit lebih, emaknya pacarnya dibela-belain. Oh iya. Demi ngasih impression, mungkin gitu kan. Banyak loh. Bener sih. Aurora menurut gue kena kayak gitu. Karena kan dia di sana dipukulin pacarnya. Dia kuliah berantakan karena pacarnya. Akhirnya dia sana nggak mau kerja untuk balikin duit kuliah dia yang habis karena pacarnya mau berkarir kan. Sampai akhirnya dia malu untuk ke keluarganya. Sampai endingnya apa? Dia balik ke pacarnya, bukan pulang ke rumah. Iya sih, itu kalau berdasarkan film itu ya. Tapi kalau di kehidupan nyata juga banyak yang kayak gitu sih menurut gue. Iya, karena kayak gini ya, kayak misalnya nih contoh banget kayak orang udah nggak nyaman di rumah, entah either itu dia karena ada masalah konflik keluarga, jadi di broken home atau apa, atau dia baik-baik aja tapi sudah terpapar siklus pertemanan di luar, terus punya pasangan. Akhirnya kayak ya gue kayaknya lebih milih buat sama mereka aja terus-terusan deh. Kayaknya mereka lebih ngerti gue. Padahal kan belum tentu ya, mereka kan baru kenal paling berapa lama gitu. Gue pernah mengalami itu juga. Tapi memang kadang menurut gue ya, nggak tahu ya menurut kalian bener apa enggak. Kadang memang temen lebih ngerti kok daripada keluarga. Iya. Menurut gue ya, nggak tahu bang, menurut lo bang. Lebih nyaman aja menurut gue. Gue juga cukup setuju sih, kan ada bilang juga kan temen tuh keluarga yang kita pilih. Betul. Ya kan, karena kita kadang bisa lebih curhat segala macem gitu. Ya mungkin karena teman kita mungkin juga kayak nggak ada beban kali ya, atau cuma ya udah temenan gitu, nggak harus ngidupin lu, nggak harus sekolahin lu gitu kan. Jadi even bantu juga bantu sewajarnya. Iya, jadi kita merasa ya udah aja nih sama-sama nggak ada beban nih, orang-orang itu apalagi pas masih muda tuh kan umur belasan 20 awal tuh kan masih ya udah aja.
lebih cocok dan lebih Iya. merasa ini lebih nggak ini di rumah. Walaupun gue juga punya teman-teman yang akrab banget sama orang tua itu, chat-chatan tuh kayak temen gitu. Iya, ada. Kok bisa ya ada keluarga Gue bingung, kayak gitu gue ya? juga bingung. Gue Yang juga bingung sih. lebih bingung lagi orang bisa deket banget sama bokapnya. Iya ya. Wah, gue iya takut. lagi. Gue sama bokap gue kaku banget. Iya, gua juga. Bener-bener kayak lu tau gak sih kalau lebaran ada om-om main ke rumah terus lu kayak nyapa, salam, udah gitu doang. Gue sama bokap gue kayak gitu. Oh. Gue sama bokap gue kayak gitu. Jadi gue ada teman satu, dia tuh sama bokapnya tuh bener-bener peluk. Seumuran gue, story nyium bokapnya kayak, anjing lo hebat banget. Gue Iya, ngeliatnya, iya, orang iya. mungkin ngeliatnya, Nora lebay. Teman gue Iya, ngeliatnya iya. kayak, anjing lo keren banget, lo hebat banget. Karena Iya, menurut iya. gue, mungkin dalam hati terkecil gue ya, gue juga mau lo, gue sama bokap, gue meluk bokap gue nyatain gue sayang sama bokap Iya. gue. Cuman nggak tahu kenapa ada boundaries yang dari awal tuh udah terbentuk gue sama bokap gue tuh sewajarnya gitu. Itu kayak dari kecilnya nggak sih ya? Iya dari kan, kecilnya. kayaknya ya. Iya. Jadi ketika gue melihat gitu. temen gue bisa meluk bokapnya, bisa story nyium pipi bokapnya, gue nggak ngeliat itu Nora. Iya, Gue iya, ngeliat iya. itu cemen. Menurut gue, lo keren banget. Karena Iya. menyatakan cinta lo ke orang tua lo, itu hal yang berat menurut gue. Iya, Apalagi iya. bokap. Iya lagi. Kalau nggak Minta maaf dibiasain. aja susah. Berani nggak kadang lo? kan. Coba Iya. kapan terakhir lo nyamperin bokap lo? Lo bilang sama bokap, "Pak, aku sayang banget sama papa." Iya. Terus lo peluk, lo cium pipinya. Kapan terakhir? Hah? Iya lagi, ntar pas udah nggak ada baru nyesel. Iya benar. Iya. Ini gak tahu ya, gue tadi ya ini agak sedikit kelas balik ke masalah kita mengutamakan pasangan dan mengimpression keluarga pasangan kita dibandingkan kitanya sendiri gitu. Gue dulu gitu waktu nyokap mau meninggal. Beberapa bulan sebelumnya tuh gue tuh lagi sering banget sama mantan gue itu. Lo jangan goblok nih. Bener ini, sama mantan gue itu, terus sama keluarganya mereka terus kayak tahun baru gue sama mereka gitu-gitu kan. iya. Sedangkan nyokap gue kan almarhum itu wafat di bulan Februari. Jadi kayak banyak momen-momen yang gue kehilangan demi, karena gue ngerasa kayak, mereka nih lebih nggak pernah marahin gue. Terus mereka nih kayaknya keluarganya yang bener-bener emang family banget gitu loh. Yang Mereka profit yang lo butuh lah. iya, karena di rumah gue kan gak kayak gitu, kaku kan atau segala macam. Jadi gue memilih itu. Sampai ketika nyokap gue gak ada, gue baru menyadari bahwa ternyata waktu sebegitu berharganya ya. Iya. Karena kan waktu tuh terus berjalan ya, gak bisa kita Pause. tunggu gitu, Iya. iya nggak bisa kita maksudnya waktu tuh bukanlah suatu hal yang dituntut gitu menurut gue. Bukan kalau ada orang bilang yang kayak ya udah tunggu waktunya aja, enggak anjir, waktu itu ditentu bukan ditunggu atau dituntut sih menurut gue. Nah pas kehilangan nyokap itu gue baru menyadari banyak banget tau yang kayak gitu-gitu ngalamin hal serupa. Ya nggak sih Kak Gilbas gitu juga? Kadang suka mikir gitu sih, kayaknya makin tua kan kita kadang suka lupa yang makin tua kan bukan kita juga, kita Iya. doang ya. Keluarga juga makin tua, kakak adik makin tua. Itu sih. Kadang di hati tuh ada kebagian nih mikir, pengen lebih ngabisin waktu atau pengen lebih apa. Tapi satu sisi masih kayak pikiran tadi kayak masih kaku. Udahlah nggak usah lah, nggak usah gengs. sering-sering gitu. Ngilangin, Segini. iya, ngilangin Bingung. sesuatu yang terbangun dari kita kecil itu loh. Iya. Iya. Setiap hari kita sama nyokap. Itu kan- Kalau sama nyokap masih berani. Iya. Wah peluk apa segala macem masih oke banget. Cuman sama bokap kan dari lubuk hati dalam pengen banget gue kayak Iya. ngobrol sama bokap gue, kayak gue naruh kopi kayak, "Pak, lu apa kabar, lu gimana? Dulu cerita dong masa kecil gitu." Bokap gue aja nggak pernah loh cerita masa kecil gue kayak gimana. Iya. Masa kecil lu? Iya, bokap gue cerita gitu. Iya, tentang masa kecil lu? Iya. Nggak pernah? Nggak pernah. Semua tuh nyokap. Karena gue sekaku itu. Oh. Mungkin bokap gue udah di level kayaknya anak gue memang nggak nyaman sama gue mungkin ya. Atau enggak memang gue sama anak gue memang kayak gini aja. Karena kan bokap itu yang penting gue ngeliat lo hidup, gue ngeliat lo sehat, lo berbakti sama nyokap lo. Udah. Selesai. Tapi kalau lo mau dekat sama gue, Silakan. gue akan terbuka banget. Tapi kadang kita nggak berani maju. Gue aja baru bisa akrab sama bokap, bisa ngerokok bareng. Sekarang ya, sekarang diskusi apa itu baru pas nyokap nggak ada. Dan itu juga range-nya nggak langsung gitu loh bang. Iya. Kayak gue butuh beberapa bulan setelah dia nggak ada. Baru gue mencoba untuk, karena gue udah mikir, aduh udah tinggal satu umur. Karena gini, kita sadar nggak sih bahwa semakin tua orang itu bukan dia makin dewasa setelah dia melewati fase kedewasaan ya. Kayak orang tua kita gitu. Dewasa menuju ke lansia, mereka tuh bukan makin dewasa tapi makin anak kecil, sadar gak sih? Memang kan fase hidup Iya. manusia Iya, gitu kan. berputar kan, Apalagi balik pas udah kan. makin nenek-nenek udah kayak bayi lagi. Iya, kan. nangis. Iya. Yang akhirnya kayak gue menyadari kebawelannya dia yang makin ekstrim menurut gue dibanding yang dulu. Cuma diem aja gue udah takut gitu. Sekarang dia padahal udah pakai kata-kata, cuma gue lebih nggak takut. Karena itu akhirnya gue menyadari bahwa iya waktu tuh memang berjalannya muter soalnya, tapi dia terus berjalan, dia nggak ada mundur. Emang cuma lingkaran.
Iya. Tapi kan begini, maju jaraknya, nggak pernah begini kan. Iya. Selalu ke arah jarum satu gitu loh. Dan itu maju terus gitu. Dan itu yang akhirnya menyadari gue untuk ya udah gue nggak tahu gue punya waktu berapa lama, gue punya kesempatan berapa kali lagi. Jadi yang gue ada sekarang ya gue maksimalin gitu. Tapi ya kalau gue tertarik banget ngebahas ini. Tadi kan dari tadi kita ngebahas soal ayah, ya kan sosok ayah. Copyright awas ya. Enggak, itu lagunya enggak ada, lagu iya, gue barusan. Oh iya, itu lagu apa tadi ya? Gue bikin. Lagu ini Iya. Freddie Mercury, cuman gue ganti ayah. Iya makanya, aku jadi salah ya? gue jadi bohemian ya. Gue tadi Iya, mau Bohemian Rhapsody. lanjutin, dengarkan Iya, gue gua begini salah. tapi Nah, ada copyright lo, beda. hati-hati lo. Iya. Nah coba deh, Aneh loh. kan Pantesan bokap lu nggak mau anaknya aneh gini. Ya Tapi ini nggak tahu gue aneh. Ya kaku. Ini nggak ngobrol nggak pernah. Tahu kok. ini pas ini tayang makin tahu. Gua Bokap kabarin. gue nggak main Gua kabarin gini-ginian, tadi. nggak main Gua kabarin. gini-ginian. Gua kabarin tadi. Nggak main gini. Gue kirimin linknya. Bisa tuh lu bahasa Ghana. Orang Ghana Gue bokap. orang Ghana. Lupa pulang dia berarti. Ini sebenarnya topik ini lebih ke elu, bocor. Iya dong, bener dong. Lupa pulang ya. Lu harusnya lagi bikin Masuk. harusnya lu lagi bikin konten gini di Ghana. Iya. Bukan di Indonesia. Ini Nggak ada Ghana- mereka. Orang Ghana semua nih harusnya nih. Oh iya. Di Ghana nggak ada tutonero. Gue tutonero banget. Nggak ada belum media. Itu alasan gitu. lu nggak mau pulang ke Ghana. Nggak kan? tutonero. Karena es Kecuali- coklatnya nih nggak. Kecuali Tutonero buka di Ghana. Nah, baru. Gue akan kesini Iya, aja udah tiket semua. Iya. Gue asli, gue 100%. 100%. Oke. Itu menarikkan tadi kita ngebahas soal ayah terus gitu. Itu kan paling sosok laki-laki. Dan kalian nih laki-laki, apalagi kamu istri lagi hamil lah kan? Betul, sedang hamil. Sedang hamil. Deg-degan juga saya. Iya. Pantesan agak Anak tertata pertama? ya bahasanya. Pertama, ya. Wes, mantap. Kan baru nikah. Gue baru nikah. Iya. Selamat, Mas. Iya. Nah itu kan kamu akan menjadi sosok itu berarti kan suatu saat nanti cepat atau Yes. lambat. Kamu akan ngebimbingnya gimana kak? Berarti kamu dari tadi kayak, masa kita kan ngebahas dari tadi sosok ayah tuh sebegitu kakunya, sebegitu jauhnya, sebegitu kayak ya udahlahnya gitu kan. Takut nggak anak lo kayak gitu? Satu. Takut kayak anaknya kayak gue. Nggak Ya tahu. maksudnya kayak kaku gitu ya. anak lo jadi ngerasa kayak gue pengen deket sebenarnya tapi Iya. nggak usah deh mendingan gitu. Agak sih, kayaknya gue pengen coba ngambil yang baik-baik dari yang pernah gue dapat dari orang tua, atau mungkin ngambil yang kurang-kurangnya bisa gue tambahin lah gitu kalau bisa kayak gitu sih. Karena kan kita kan belum jadi orang tuh jadi nggak ngerti kan mungkin ya apa yang mereka lakukan tuh alasannya Surprise-surprise apa. pasti ada. Iya, alasannya apa gitu. Makanya gue juga berusaha pengen, kalau di otak tuh pengennya akrab gitu. Tapi bukan sebagai teman nggak mungkin, karena teman maksudnya relasi orang tua tuh tetap orang tua gitu. Iya, harus ada boundaries. Iya, yang- tetap bukan yang teman banget Iya, gitu bisa. kan. Iya. Tapi pengen juga jangan kaku lah gitu, bisa akrab. Karena gue ngeliat orang-orang seumur-umuran kita gitu, kalau gue yang bisa akrab banget, gimana caranya Iya, dulu pusing ya? kan? Iya. Orang tuanya gimana ngedidiknya dulu ya, luar biasa banget gitu. Itu sih, apalagi ngeliat anak-anak balita-balita di TikTok, tau gak lo, yang bisa ngobrol lancar sama ibunya. Iya. Pinter gitu kan. Pinter gitu kan. Ini berarti kan orang tuanya yang jago nih bisa Iya, didik iya. Kalau yang anaknya sampai dewasa kayak gitu. modelannya kayak Fadil Jaidi tau gak? Gue sampai Sama pernah bapaknya nangis. ya? Iya Sama gue sampai bapaknya. pernah nangis ngeliat Fadil gokil Fadil sih. sama Pamu. Kok Anjir. nangis? Nggak tahu gue ngerasa Lucu, kayak lucu. Kan lucu. iya tapi gue ngerasa Iya, buat akrab banget gitu orang-orang ya. yang Iya, kayak iya, gue iya, iya, nggak iya, nggak iya. punya Kayak kesempatan gue juga. seperti itu gitu lah, kayak ngelihat mereka berdua tuh kayak oh gitu ya rasanya keluarga, oh gitu rasanya Iya, dekatnya, iya. rasanya sayang. Lu nonton ini deh, Fir, yang pas Pak Muhnya itu lagi ke adiknya. Iya. Wah Bah. gila, itu benar-benar Akrab. diratukan banget. Adanya cewek ya? Adanya Iya. cewek, itu benar-benar Anak sediratukan kesayangan banget. itu. Adanya izin nginep gitu. Kalau nggak salah ada satu video adanya izin nginep gitu. Bokapnya tuh benar-benar siap hari nelpon, terus hari adanya pulang itu kayak malam jam 9 gitu. Ini dari jam 5 nunggu depan pintu. Anak saya mau pulang. Hebat banget ya. Gue nangis aja ngeliat itu, gue nangis beneran. Kita malah kalau ditelepon bokap atau nyokap, masih telepon. Iya, kan iya. ya? Padahal nggak apa-apa ya, kenapa kita Iya, jadi padahal nggak apa-apa, lagi bener. ngakak. Apaan sih? Tahu aja lah kakaknya Terus ya. kedua, ketiga akhirnya angkat Iya, ya. iya. Kenapa sih Mak? Kamu cuma nanya, kamu di mana, Nak? Pakai bahasa Ghana tapi. Iya dong. Oh iya. Kamu di mana? Coba gitu. dong. Coba sekali. Nggak pakai bahasa Indonesia. Enggak mau bahasa Ghana. Aduh nggak ngerti bahasa Indonesia. Sorry mau dengar Kan? bahasa Ghana. Oh iya, bener tapi persis. Iya kan? Persis. Pas ngangkat kayak udah ngomong tapi sadar Iya, persis. Iya. Bener. Padahal dia nggak mau nyuruh pulang. Bener. Dia cuma mau nanyain kabar lo. Bener. Iya, Dia iya. pengen mau tahu anak gue baik-baik aja. Bener. Udah selesai. Cuman lu ganggu gue Bener. lagi. Gue Kenapa ngerasa ya? keganggu. Gue aja naro kontak bokap gue di handphone gue, danger ayah. Kenapa Gue danger? takut banget, karena dia bahaya aja menurut gue.
Danger ayah lagi. Itu dari dulu. Danger ayah ada emot marah, Emang emot ayah api danger? sama silang. Ayah danger gitu. Nggak tahu ya, gue nulisnya dari dulu itu. Ntar aku ganti deh. Mungkin bahaya, ayah Iya, gitu ya. jadi gue kalau misalnya lagi asik-asik nih gitu kan, lagi kerja, lagi apa, bokap gue nelfon gue tuh muka gue langsung berubah pasti kayak, bentar. Ini repot. Ringtone-nya apa? Iya biasa. Oh, ringtone biasa. Keren ringtone-nya apa kayak yang serem Kalau- juga. Totot Iya. gitu kayak suara rombongan itu ya totot. Biar gitu. makin, Apaan? biar makin, biar Iya, makin, serem. biar makin. Enggak, Kalau kita gue tuh takut bukannya gitu. takut, Fir. Bukan takut, Gua males, takut. lebih ke males. Iya kayak, aduh iya males, Iya, kayak bener, apaan sih? Iya kalau lu berdua kan tadi dibilang dengan background yang baik-baik aja, dan Iya, tiba-tiba baik-baik dapat aja. kesempatan buat sendiri. Gue kan gak baik-baik aja, Oh, jadi iya, gue iya, tahu iya. deh kayak gimana. Tapi bapak lu galak. Galak. Tapi kalau nelpon emang sesuatu yang galak, enggak Iya. juga? Kadang, cuma Oh, banyakan ya. iya, Berarti iya, kalau iya. misalnya kita Iya. bisa sampai menyebutkan itu, kebanyakan begitu rata-rata. Iya. Soalnya nggak tahu ya, mungkin ini gue buka lah di sini lah. Oh, suka nih gue nih. Misalnya dia kan militer gitu kan. Oh, militer. hijau, kacang hijau. Kacang hijau, bener. Anak kolong. Oh, sebutannya kolong. kacang Anak hijau. kolong. Oh gitu bener. sebutannya. Ada yang nyebut kacang hijau. Kalau yang satu sebutannya kan Silver Queen. Kurang ajar banget. lu. Coklat, kan coklat. Coklat. Kan coklat yang satu. Oke. Nah, Anak jadi kolong, ngeri anak kolong. sebenarnya terus gue Tinggalnya di komplek ada rumah di itu? situ. Iya. Hati-hati berarti? Enggak, Orang gua kalau kalau situ yang suruh sekarang nggak hati-hati di loh. situ. Hati-hati komplek militer, hati-hati gitu. Emang iya? Ada Ada tulisannya, ada maksimal tulisannya. 20 km per jam lagi. yang harus dihati-hatiin apa? Itu dia. Karena dulu gue inget banget di Warkop ya. Warkop DKI yang dulu ada kasino lagi. Jadi ceritanya sales mobil ya. Ayo bawa ibu-ibu nih mobil di jalan lurus bisa 100 km per jam. Di tikungan bisa 80 km per jam. Di komplek tentara bisa 20 km per jam. Gitu. Jualannya gitu lucu banget. Terus gue inget sampai sekarang. Karena kan gitu, hati-hati komplek Iya. militer 20 km per jam. Iya, Udah bener, cepet itu tuh, bener. berarti udah Bener. kenceng tuh. Itu udah pelan, Iya, itu udah udah paling pelan. pelan gitu. Nah, ya maksudnya bokap gue kayak gitu kan. Dan itu juga gue bahkan gak pernah mau ngomong itu ke orang-orang. Jadi keras ke elunya. Heeh. Anak tunggal lu ya? Enggak, anak terakhir. Oh, anak terakhir Karena ya? emang gue kan cuma berdua, cewek Oh. dua-duanya. Dan sedangkan dari keluarga bokap itu rata-rata tuh yang bener-bener emang pendidikan banget gitu. Kalau enggak jadi sesama anggota. Kalau cowok tuh rata-rata jadi sesama anggota, nerusin silsilah gitu lah kasarnya kan. Kalau cewek tuh kalau enggak diperpolitikan, jadi guru, jadi dokter gitu-gitu loh. Kayak pendidikan abis deh. Atau nikah sama anggota? Iya, atau nikah sama anggota, bener. Nah, kalau gue kan yang melenceng sendiri ke arah entertain dari semuanya kan. Jadi paling diribetin gitulah. Dan dulu kan gue nggak disupport juga di entertain. Dan bokap itu cenderung yang kalau kita ngomongin soal anggota kan terkenalnya keras ya. Dan tapi ini tambah kasar, gimana itu? Oh. Gitu, makanya tadi gue Iya, bisa iya, bilang kalau Panik lah. Karena dari kecil udah, anjing nih orang galak nih. Iya, iya. iya, dan Jadi dia nelpon itu lo. juga terjadi, nggak tahu ya ini makanya gue, ya tapi gue udah damai, jadi gue udah baik-baik aja ya. Kenapa gue bisa cerita kayak gini, alhamdulillah bokap gue udah berubah jauh dengan sangat pesat dan sangat baik. Cuma dulunya, ini kan pengalaman gue yang dulu yang akhirnya juga ngebuat gue belajar untuk nerima karena mereka juga udah berubah gitu. Dulu tuh gue cukup segitu dikasarinnya juga, jadi bukan hanya keluar gitu loh, bukan apa yang gue lihat dia dengan para ajudannya atau dengan para anak buahnya, enggak. Tapi ke kita nih, di satu atap yang sama juga sama gitu. Jadi gue kalau ada terima telepon dari dia tuh takut gitu-gitu, makanya gue bilang danger. Terus ngelihat kayak Fadil Jaidi atau apa, itu gue ngerasa nangis. Karena Iya, dulu iya, tuh iya. gue cuma tahu tangan tuh bukan dengan elusan, tapi dengan tamparan gitu. Wah, mungkin lu ngangkat Iya. teleponnya, Fir. Lu Enggak, ngangkat anjir. teleponnya gimana? Enggak, misalnya itu Nggak, di misalnya rumah bokap kalau lu lagi nggak nelfon. Misalnya bokap lu nelfon, lu ngangkat teleponnya gimana? Iya baik-baik aja. Gimana ngomongnya? Kayak, ya kenapa gitu-gitu. salah. Harusnya? Siap perintah? Gitu. Iya bener ya. Siap salah. Siap salah gitu. Izin Jadi gitu pantas ya? dimarah ya? Izin, ada izinnya iya. gitu ya? Loh, kok ini ada yang Bener beda ya. nih ngangkat teleponnya ayah-ayah gitu. Iya sih, iya apa Iya. gue susah kayak gitu. Siap Coba salah ya. perintah gitu. Gue coba ya. Coba deh. Gue Telepon coba sekarang. ya. Suruh lagi. Bingung ntar dia anak gue kenapa gitu. Ntar Kalau bokap sekarang lu gue lihat, udah YOLO banget. Danger Firda, dia juga gitu. Dia ininya. Iya ya. nelpon lagi podcast juga. Atau gini, tersangka gue nih. Firda ya target gitu. Anak gue yang top 10 Target itu agak Firda. beda tuh. Target Firda setiap dia mau nelfon dijerat gue udah ada bidikan merah gitu. Nggak tahu gitu. Tapi lu pernah bercanda main nggak gitu sama bokap lu? Dulu enggak. Enggak sekarang. Oh sekarang iya. Enak nggak? Masa nggak pernah bercanda dari kecil? Masa bener-bener masih kecil banget gitu TK kali nggak. Kayak karena kan gue start umur 4 tahun kan di entertain. Dan dulu tuh bokap bener-bener ngelarang gitu loh kak. Iya. Jadi cara didikannya kan kayak gitu maksud gue. Iya. Jadi gue cukup Nah. merasa inilah. Nah Iya, kalau iya. kalian apalagi terutama kamu ya kak yang sebentar lagi yang menjadi ayah gitu. Iya. Untuk menanggulangi, menghindari lah apa yang ketakutan anak-anak muda atau yang terjadi banyakan saat ini gitu lah. Gimana kak? Pengennya, kan bisa aja tiba-tiba kayak kamu pengennya baik-baik aja tapi
ternyata apa yang dia rasain kayak apa yang kalian rasain. Iya, itu Ini benar yang sih gua ya. rasain. Itu yang masih gua tuh nggak tahu ya, gua nggak bisa mempersiapkan gitu. Kayak kadang kan kita mikirnya pasti orang tua kita pun pengen yang terbaik buat kita kan. Tapi kita kadang ngerasa apaan sih gitu. Nah, gue Iya, takutnya bener. kayak gitu tuh, takutnya. Bener. Kan nggak mau dong gue jadi ayah terus gue kayak gitu, nelfon nggak mau diangkat. Iya, iya, iya. Kayak gue gitu. Iya. Kayak gue. Padahal lu cuma kepo dong anak lu di mana. Iya. Padahal cuma bener pas ngangkat juga nggak ngomong apa-apa. Iya, Kan iya. pulang cuma nanya di mana, udah aja Iya, kelar kan. udah. Itu sih gue masih belum tahu gimana. Dan itu sih. sebenarnya salah kita karena kita nggak ngabarin kita kemana. Iya, benar. Ya, wajar Persis, dong, dia cuma persis. mau tahu doang. Apa gue orang Ghana juga jangan-jangan? Iya, bener. Persis loh. Bener. Gue Kayaknya nggak cuma orang Ghana yang punya pulsa dia buat nelpon. Lu kan, ya situ lagi. Biarin dia ngedit juga. Karena kan ada gue kayak pernah baca kayak cerita-cerita anekdot gitu loh, ada orang tua gitu di kampung dia ke counter pulsa, tolong cekin HP saya dong gitu. Oh iya, gue lihat Terus tuh. dia kan cek kenapa Pak? Ah, Ada itu kok sedih. pulsanya ada, baterainya bagus. Iya saya minta cekin kenapa HP saya rusak apa enggak sih? Soalnya anak saya nggak pernah nelfon saya gitu. Mampus nggak? Gue lihat Kayak lagi tuh. Gue lihat ada lagi tuh cerita-cerita anekdot gitu. Terus pas baca itu anjing sedih. Tapi balik lagi nggak males nelfon gitu. Tetap ya kan tetap gitu ya. Karena bingung. Padahal lu cuma tinggal Kan nelpon. cuma tersentuh. nelpon Ada air orang mata tua. kadang keluar dikit, lihat TikTok yang tentang orang tua keluar Iya, dikit. iya. Tapi abis itu udah nggak nelfon. Tersentuh, udah. iya bener. tapi- Tersentuh banget kalau ngeliat masalah orang tua gitu. Iya, Cuman abis bener, itu bener, kayak, bener. ya udah, ini sudah terjalin puluhan tahun. Iya, gitu. iya. Cuma Susah sih. gue pernah juga kan kita di podcast Hiburin pernah ngundang Pak Ajis kan. Nah Pak Ajis juga sempat ngasih tahu kalau dia itu bahkan perlu sampai ke psikolog ya kalau Iya, nggak salah iya, ya. iya. Untuk cerita karena dia nggak bisa lagi ngerasain apa sih kayak nggak baik-baik aja lah dirinya dia intinya kayak gitu kan. Terus cara pertama yang dia lakukan adalah mencoba menjalin komunikasi dengan keluarga dan yang pertama tuh ayah. Nah, abis itu kan ada Bang Jupri, jadi in frame itu adalah aku, Bang Alip, Bang Jupri sama Pak Ajis kan. Ajis. Nah, Bang Jupri tuh diem doang, bener-bener kayak merhatiin gitu. Terus dia bilang bahwa gue juga ngerasa kayak gitu lagi. Gue ngerasa jauh, padahal mungkin orang tua lu cuma mau nanya, kalaupun lu nelfon tuh, kadang kan gini ya, kalau kita udah ngerantau jauh nih misalnya gitu, atau kayak kita nggak usah ngerantau deh, kita udah terlalu lama di luar atau segala macam. Nelfon orang tua tuh hal yang memalaskan, ngebuat kita bete, ngebuat kita malas atau segala macam. Padahal pun kalaupun kita lagi nelfon, kita mikirnya kayak orang tua tuh pengen ditelepon lu bukan hanya sekedar buat nanya udah ditransfer atau belum, gitu. Bukan tahu, mereka kadang pengen dihubungin untuk sekedar nanya kabar, cerita ngobrol bareng gitu. Pas gue denger itu gue langsung kayak anjir iya lagi dari dulu cara komunikasi gue sama keluarga gue kayak gitu. Jadi kan emang gue kan kebetulan tulang punggung juga kan di rumah. Jadi cara gue akhirnya udah megang duit sendiri tuh udah ngekontrol duit gue sendiri dan gue yang mulai transferin. Cara komunikasi gue dengan nyokap, almarhum nyokap dengan bokap gue juga sama kayak. Jadi lu yang nelfon bilang udah ditransfer mah gitu. Iya, kayak cuma sekedar kayak kalau yang rata-rata kan kebalikannya kan Iya. gitu. Nah, kalau gue enggak, gue cuma kayak yang itu ya udah ya uang kuliah kakak udah ditransfer misalnya kayak gitu tuh kayak ini budget udah turun, cicilan ini udah aku transfer juga. Ini kayak gitu-gitu doang. Padahal harusnya gue juga ada gitu loh momen gue nelfon mereka untuk nanya gimana di rumah udah makan belum, mau dibeliin apa atau apa. Padahal gue di rumah itu 24 jam ngerti gak sih? Maksudnya kayak tiap hari gue pasti pulang loh, gue nggak ngerantau, gue nggak apa loh. Paling ngekos kalau lagi sinetron doang stripping kan, dan lokasinya jauh, malas aja capek kan gitu. Itu gue nggak pernah, dan itu gue pas lagi denger Bang Jupri terus Pak Haji sampai ke sana, gue ngerasain juga jadinya kayak nyes gitu loh di hati, iya ya apa? Karena gue juga mengidap penyakit mental health yang sudah terdiagnosa sama psikiater kan. Memang faktor salah satunya adalah dari family issues itu gitu. Cuma gue tidak pernah menanyakan cara tersebut. Jadi berapa hari setelahnya gitu, nggak usah pas minggu setelahnya gue datang lagi ke psikiater gue ngobrolin hal itu, gue nangis tuh. Nah kalau lagi sekarang kamu mau menjalani fase itu tuh. Gue pengen lihat sih kan sekarang nih yang seumur-umur Kita. Iya yang sudah jadi orang tua ini kan pada akrab banget sama anaknya kan. Iya lagi mau. Iya lagi mau, kan mereka tuh melakukan itu. Gue pengen tahu mereka besar-besarnya gimana anaknya nih. Apakah berhasil dengan cara-cara itu gitu. Dan karena kan belum pada gede juga nih anak-anak Quinsha, Kenzo ini kan belum pada besar kan. Yang nama-nama itu. Capung, Cipung, ya kan belum pada besar nih dengan mereka kan akrab banget sama orang tuanya kan bisa ngomong apanya. Nah, apakah yang kayak gitu yang bikin besarnya jadi Tapi dulu kalian kayak gitu gak sih? apanya? Seakrab itu gak sama orang Enggak, tua? gue nggak ngerasa sih. Oh, Ya, enggak. akrab dibilang berjarak banget enggak, tapi bukan yang seakrab itu. Cuman sewajarnya anak sama orang tua yang ada aturan gitu loh. Aku mau main gue izin, mau pergi pulang ntar ditanya, ngobrol, kayak nggak pernah deh gue nongkrong sama bokap gue terus ngomongin
K-pop gitu-gitu nggak mungkin. Nggak sekarang kan kayak Iya sih. iya, Kayak bener. apa mungkin Gemping karena gitu. zaman kita Sekarang pun banyak anak nonton konser ditemenin bapaknya. Iya, ya iya. kan? Iya, Nonton di Blackpink TikTok ditemenin itu, bapaknya. iya. Iya. Dulu bapakku coba, "Pak, nonton Blackpink, kalau nggak ikut pengajian aja." Kalau nggak digituin sama bapak gua. Kalau nggak di Rukiah ya lo. Iya. Mana Iya mungkin. sih. Oh, aku pikir Apa tuh karena ini kemajuan zaman nggak sih? bisa sih. Internet gitu-gitu. Iya, Atau karena kan bisa banyak jadi. banget orang-orang di luar juga yang sudah memvalidasikan itu dalam bentuk digital gitu loh. Banyak anak-anak yang ngasih tahu kayak perasaan-perasaan kita kayak gini nih udah banyak yang pada ngomong Iya, jadi kan, orang tuanya validasi. bisa belajar juga dari situ. Iya, jadi Iya, mungkin iya. orang-orang yang kayak kita nih udah menjalani iya. fase itu udah bisa lihat oh sekarang itu permasalahan-permasalahan di anak-anak how to parenting lah berarti ya, how to parentingnya kayak gini issues-nya. Jadi mereka tuh bisa menanggulanginya. Cuma tadi gue pikir orang tua kalian baik-baik aja, nggak ada masalah di rumah. Kalian itu dulu akrab, tapi Nggak. ketika gede kalian tetap Jadi masing-masing. gini Fir. Ini gue nggak tahu Pikir ya, gua ya. bisa jadi kontra juga sih. Menurut gua, dulu kita nggak seakrab itu sama orang tua. Gua nggak seakrab itu sama orang tua. Ya udah berjarak, diomelin, dipukul, kadang juga cuek-cuekan. Cuman menurut gua ya udah baik-baik aja, semua normal gitu loh. Ini orang tua sama gimana pun juga dia orang tua gua sayang sama dia. Menurut gua anak-anak sekarang tuh banyak yang berlebihan loh menurut gua. Kenapa? Hal yang nggak bukan masalah jadi masalah menurut gua. Ngerti nggak maksud gua? Sensitivitasnya jadi tinggi. Iya, kayak orang tua lo negor lo dikit, Oh, gini, ini, gini ya. Iya, Orang tua, ya lo kalau nggak mau ditegur gimana? Iya, iya. Di apa ada jam malam dikit kayak Iya, wah, nggak iya, boleh iya, pergi iya. gini-gini. Apaan sih lebay Iya gitu. sih, Iya, Pak. iya. Sebenarnya kita juga ngalamin itu nggak ada jam malam apa, cuman nggak. Iya, mending Dulu kalau belum ada sosmed kali dulu kan iya, ya. mending Nah, kalau dikasih iya tahu sih. bang tangan jalan kan kadang bang. Kalau kelewat banget. Oh, tapi kalau gua enggak sih. Oh, enggak ya? Gua Kalau jalan. Gua yang mukul. Oh, duluan. jangan dong. Oh, enggak ya? Jangan dong, jangan. Enggak dong. Jangan Coy. dong, jangan dong. Sebelum dipukul Iya, dulu. wah duluan nih gue nih. Duluan. Antisipasi. Maju nggak lu? Biar Maju satu, nggak lu? Cepet biar deh. satu sama nih. Dia pasti mukul nih. Ya menurut gua anak sekarang banyak yang Tapi apa itu ya? mungkin orang tua kita kan juga pasti dia dari orang tuanya lagi gitu. Iya. Dan masa-masa itu kan kebanyakan kalau nggak kerjanya Workaholic polisi, banget. tentara, zaman-zaman Iya, kakek iya, kita iya, gitu iya. ya. Karena kan belum banyak pilihan kerjaan ya. Atau PNS. PNS. Jadi mungkin mereka membawa gaya didik di Luar pekerjaan mungkin iya, ya. karena mungkin. tertata. Iya, rata-rata tuh kan Iya. umur-umur kakek kita itu kan ya segitulah iya, kerja kalau di iya. Indonesia. Kalau di Indonesia ya. Iya. Iya, iya. Aku nggak tahu kalau di Ghana sini. Takutnya gimana? nggak relate. Samain gitu. aja lah, Samain ya. Oh, samain aja, boleh. Jadi kebanyakan PNS juga. Iya. di sana. Cuma mungkin masalahnya di sekarang adalah karena kan di sekarang itu dengan perkembangannya tadi, perkembangan digital, banyaknya pilihan dalam pekerjaan gitu-gitu kali ya. Justru isunya tuh jadi kayak yang tadi temennya dia kehilangan sosok karena kita jadi orang workaholic banget kan. Iya, iya. Semua berbondong menuju kesuksesan dalam karir Iya, gitu pada intinya. Sampai kadang ada yang kehilangan beberapa waktu tersebut yang nggak bisa diulang lagi, jadi ngerasa jauh, akhirnya nggak mau pulang bukan karena kerasnya rumah, tapi karena kesepiannya di rumah, karena kekosongan rumah Iya, tersebut iya, iya, gitu iya. loh. Banyak Iya. loh. Dan gue nggak tahu ya, kemudian nggak tahu nih menurut kalian apa kira-kira yang di kedepannya akan terjadi lagi. Kalau dulu kan tadi kita udah bilang ya, zaman dulu, zaman sekarang, depan tuh ada apa lagi Gua ya? nggak Gue tahu. tuh takut banget tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gue nggak tahu. Gue Gua kalau itu suka gue nggak bisa jawab pikirin sih gitu. karena Iya, iya. karena gue itu ngelihat, aduh sekarang nggak seru banget ya. Sekarang begini anak sekarang kok sosial media jadi sekarang aja yang sekarang ya. Gue tipe orang yang nggak mau buka sosial media untuk ngelihat hal pencapaian orang atau melihat masalah orang. Gue pengen lihat sosial media, gue pengen ketawa. Itu kenapa gue bilang kok di awal sama Firda, gue pecinta banget stand up. Jadi ketika ada acara belum gue nonton stand up secara langsung, gue seneng banget gitu loh. Karena gue buka sosial media, gue mau happy. Tapi susah loh. Sebanyak-banyak lo buka TikTok pasti ada kesedihan. Iya, iya, Ada iya. masalah orang, ada orang marahin orang, Iya, iya. ada orang nyindir orang, ada orang nge-stitch inin orang. Kayak gila ya, buat nyari kesenangan aja susah gitu loh. Jadi kalau tanya ke depan bakal kayak gimana, kalau sekarang yang disodorin itu standar kekayaan, yang disodorin itu Iya, iya. standar kebahagiaan, yang disodorin itu kebencian, yang sebarin itu segala macam kayak gitu, ya ke depan bakal kacau banget sih kalau kayak gitu terus. Iya sih. Iya, iya. Iya Karena nggak sih? gue kan lagi-lagi yang generasi ini sekarang nih lagi SD, lagi ini kan belum pada besar nih ya. Karena mereka ini kan hidup, mereka itu berarti generasi apa ya? Udah di bawah Z lagi. Iya. Apa sih? Nggak tahu. Maksudnya Z yang udah kuadrat. yang udah hidup Balik tuh ke A. udah gadget gitu. Iya, iya. Iya, Kalau iya. kita kan transisi ya dari Iya. yang Transisi, analog benar-benar. ke digital Iya, gitu. iya. Mereka udah hidup langsung ketemu Iya. gadget Iya, tuh iya. gue nggak tahu nih gedenya gimana nih. Kalau Iya. nggak dikontrol ya. Iya. Iya, karena kan gue ngeliat kayak ada anak yang
harus makan sambil nonton sesuatu ya. banyak. Walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya ada struggling apa sih orang tuanya sampai udahlah yang penting dia mau makan gitu kan, ada yang kayak gitu juga ya. Cuma nggak tahu nih yang anak-anak yang udah punya handphone di Yang apa lebih jago smartphone dari SD Iya, itu gimana gimana gedenya ya. ya? Itu pun gue masih agak mikir juga sih agak Iya, dia bakal easy gimana ya access generasi. gitu kan, lihat ini, Iya, lihat iya, itu, iya, lihat iya. ini, lihat Bener-bener lihat ini, lihat apa segala tugas macam. kayak tugas sebagai orang tua tuh jauh lebih Iya, makanya. jauh lebih Akan ini sulit. sih, jauh lebih susah sih Iya. gitu. Ya kalau ketika lu tanya ke depan akan kayak gimana ya nggak kebayang. Iya, walaupun Kalau gue ya nggak tahu kalau Iya, lu. iya, iya sih, gue juga nggak tahu sih ngeliatnya. Nggak tahu, maksudnya mungkin karena gue pernah ngomong waktu di podcast sama Bang Adri juga pas lagi Bang Adri jadi bintang tamu. Manusia kalau mau mati itu gampang, mainin aja terus, main handphone terus tanpa berhenti. Karena kan sebenarnya ngebuat kita kayak seluruh penyakit bahkan ya bermuara itu kan di pola pikir tuh sebenarnya, di mindset kalau kata orang-orang kan. Ya kalau emang lu mau cepet ada trouble segala macam ya main gadget aja karena aksesnya banyak banget. Makin mudah gitu loh. Iya, iya. Kayak makin menyeramkan banget ya tadi bener kayak standarisasi kebahagiaan. Bahkan ya orang tenang aja nih. Kayak sekarang tuh lagi bener kata Bang Adri sempat ngomong juga. Orang-orang tuh lagi berbondong-bondong nunjukin bahwa dia udah hidup aman, udah hidup secure di sosial media. Secure dalam apapun, masalah mental, masalah karir, masalah keuangan, itu tuh di ada semua loh. Jadi bener batasannya adalah boleh tetap menggunakan tapi punya banderingsnya sendiri, batasan-batasan, Iya, waktu-waktunya. Ya menurut gue kayak gitu deh, lebih ini ya, lebih Iya. safety-nya. Ya cuma jadinya ya kalau kita jadi orang tua jadi berat banget karena kita harus ngontrol sosmed buat si anak juga. Sementara kita nih, kita ini kan masih sebelum tidur aja gini-gini. Iya. Kita ngontrol buat diri Enak sendiri aja banget, nggak bisa. enak. Iya kan? Sosmed aja tuh kayak jutaan Iya. manusia di seluruh dunia Kita tuh kayak gitu jam menggunakan. 11 malam mau tidur. Iya. 1 jam lah. Satu jam lah, Kok iya. setengah 4 tiba-tiba Iya. gitu kan? Iya. Taruh terus merem kan. Ah udah malam ditaruh merem set. Tadi set, apa? set. Lagi deh, Lagi dikit. deh, ya dikit. Taruh Iya. merem. Oh, kacau nih. Ada orang yang sebelum tidur namatin Instastory atau enggak? Iya. Instastory tonton Ada yang sampai habis, ada yang sampai tamat. tamat. Sampai temennya udah nggak ada yang story lagi. Tonton terus ada tuh orang. Kamu ya, Terus jadi temennya di sama. DM-in, "Woi, story dong." Gue belum ngantuk nih. Tapi orang Ya, maksudnya kita aja nih sebagai kita nih ngontrol diri ke sosmed aja kadang masih susah loh. Gila, kita harus sosmed kontrol parah banget. anak. Mungkin kita nggak sadar tapi dengan kita apa-apa cek apa-apa Iya, nggak ada, iya. padahal nggak ada notif nggak dapet tuh. Melek tidur. Iya. Iya. Melek tidur sebelum tidur. Iya, set. Gila sih. Gue melek tuh nyari loh. Kayak Padahal nggak ada yang nyariin. Iya. Kayak nyari aja. gue tuh kalau tidur tuh nggak bisa jamnya nggak pas gitu. Kalau masih jam 3.14, Iya, tarah 3.30 pas. Iya sama. Udah 3.45 ya 4 deh, Iya. jam 4 pas. Udah 4.5 terus. Iya. Kok nggak nanggung subuh bilang? Udah 4.15 loh. Harus dikasih tahu kalau Iya dong. sholat subuh gitu ya, harus dijelasin. Ya tapi kemarin Gua suka nih sama dia nih. bintang Jangan tamu lu, kita jangan kan bilang suka Bukan sama suka gue. kayak gitu, bukan suka kayak Gue udah gitu. mau punya anak loh. Ya gue Iya, juga bener, punya cewek. Oh iya. momen Oh iya. diadu anjir. Soalnya dia tadi bilang sebelumnya cinta sama stand up comedy, terus yang kedua suka sama gue kan jadi makin. Iya benar. Padahal iya. udah Gua berapa stand up kali juga juga, lagi dia ngomong. iya, Bener, kayak- bener. Bener juga. Ada ketakutannya wajar lah ya. Enggak. Iya. Orang negro ada nggak sih? Nggak ada. Hah? Gue pernah lihat orang negro. Ada nggak ya? Mungkin ya. Nggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Semua Gua pasti nanya. ada. Dua kata Oh, lucu. pasti Pasti ada sih. Buat negro-negro ya kabar. Gue nggak tahu ada. Kok kabarin Ya aja? gue pengen tahu. Oh ternyata ada. Ada gitu kan. pasti. Pasti Soalnya gue nggak lihat ada di ya, namanya gender. di film-film gitu nggak pernah lihat sih. Ada di Netflix apa? Sex Education ada temennya. Oh, Temennya si iya. Otis, temennya si Otis. Iya, bener. Nonton nggak Sex Edu? Oh iya Temen yang akrabnya. bokapnya awalnya nggak setuju sama bokapnya nganterin. Iya, itu kan juga dia sama bokap tuh kan? Iya. Hubungan iya. sama bokap juga Goblok tuh. itu goblok. Terus ada prom night dia Iya pakai prom night make yang up. dia ada pakai Iya. make up rapi-rapi. Iya kan? Benar. Berarti ada aja sebenarnya. Iya. Gua ada keresahan satu. Apa? Ini buat nih menurut gue nih. Apa? Gue sekolah bang. Lo sekolah di sekolah apa? Internasional? Gue sekolah SD Apa, SMP negeri itu biasa? gue di sekolah madrasah. SD SMP madrasah? di madrasah, mata ibtidaiyah madrasah sanawiyah. Oke. SMA gue negeri. Oke. Masuk negeri nih kan bang, saat masuk sekolah negeri, terus gue ternyata culture-nya itu sekolah negeri itu tawuran bang. Iya, memang. Jadi gue tuh tipe orang yang gue harus langsung bonding nih, Oke. karena kan gue beda kan. Iya. Kalau gue nggak bonding gue bisa nanti ditindas atau dibully Iya, atau iya, apa iya, kan. Gue langsung bonding tuh ngikut, anak-anak nongkrong kan, yaudah mau kemana bang gitu, mau tawuran nih gini. Jadi di SMA gue itu SMA mana nih kalau boleh tahu? SMA 35, 35 di mana? 35 Jakarta Bendungan Hilir. Beda satu kita, gue 34. Oh, Di Jaksel, Pondok Labu. tawuran kita. Jadi tawuran nih. Jangan katanya mau saya nggak tawuran. berani lawan orang Afrika. Sorry. Akhirnya gue diajak bang, Iya. tawuran. Jadi di SMA gue ini terkenal setiap mereka tawuran nggak pernah ketahuan.
Maksudnya nggak pernah ketahuan? Nggak pernah ketahuan karena setiap ditangkap, anak mana kamu 35? Ada SMK 35, ini sangat tawuran SMK 35. Oh, ada SMA, ada SMK. Iya, bertahun-tahun lah mereka begitu kan. Oke. Tawuran nih gue ikut nih, tawuran gue ikut. Gue ngerasa kayak, oh kalau gue ikut tawuran, gue langsung ditemenin Terima, lah tawuran, ada warga, bubar. Jadi setiap habis tawuran itu, si warga itu bakal ke sekolah SMA 35 sampai SMK 35 nanyain. Ini anak mana? Ini anak mana? Iya. Hari itu datang warga besokannya. Nama senior gue udah biasa kayak gitu, mereka santai aja nggak bakal ketahuan. Kita biasanya tawuran SMK. Bu, di SMA ini ada orang Afrika juga. Oh, lu jadi patokan. Semenjak waktu itu gue gak pernah diajak tawuran lagi. Karena lu terlalu mencolok. Iya. Sejak waktu itu, Terlalu mencolok. Sejak waktu itu gak pernah diajak tawuran lagi. 10 tahun sekolah gue tawuran gak pernah ketahuan, hari itu ketahuan. Karena Gara-gara bocor. lu. Karena orang Gana. Karena orang Gana. Bener lu ya. Spesifik ke Bocum aja. Ntar Iya, kita iya. kenal lagi sama orang Gana. Tapi orang Gana gak nonton kayaknya. Bocum aja. Orang Gana nggak nonton. Siapa kayaknya. tau kan udah banyak atau lu orang Afrika Iya, di sini. katanya mau nominasi. Iya. Tapi kan gak Gana doang. Iya juga. Tau nggak sih. kenapa makin banyak orang Afrika di Jakarta? Kenapa? Karena mereka lupa pulang. Iya. Masuk lagi ke Kita tema. masuk Keren lagi ke gue. Iya. tema. Enggak, iya emang. Ini season berikutnya ya. Tahu nggak sih? Firda yang diganti gua. Ya, Ber? Fir, siap banget tuh. Cocok kita. Cocok kan? Cocok banget. Kita undang teman-teman lu juga nggak apa-apa. Iya. Undang, Yang- undang-undangnya Afrika. Iya, Iya, benar. Atau bikin judul baru aja di Iya, benar. Ya, Gimana? belum? Bikin baru, ya nggak? Setuju gue. Nggak, tapi emang ya, itu sering banget topiknya apa, totok mana, muter. Cuma ini gue kaget sih, ini bener-bener melencengnya jauh Iya, banget. iya. ini Nah, itu bener-bener berarti cerita. nyaman Gimana? ngobrolnya. Iya, bener. Iya dong, berarti Tapi nyaman. kalau hati tuh emang bikin, misalnya gini, gue buat ini tuh karena memang untuk ruang bicara buat banyak orang. Karena Buat banyak orang yang ngobrol. nggak bisa ngobrol kan. Iya, Tapi seru banget ya, mungkin bakal ada lanjutannya kali kita ngebahas tentang yang lain-lain. Karena menurut gue Tentang kayak, apa nih? masalahnya Banyak nih, dari tadi Iya, banyak. tadi baik banget, Fir. Yang tadi banyak yang kita bahas nih. Tentang apa nih? Apa dulu? gue ngerasa kayak Tentang belum tuntas. negro. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu malu aja ya, saya nggak mau. Lu aja itu. Siapa tahu kita mau dalemin kan? Kita gue pengen banget masih ngedalamin soal masalah ini sih, maksudnya tentang jangan lupa pulang, orang-orang yang mungkin kita spesifikin kepada teman-teman yang broken home atau apa. Mungkin teman-teman juga di rumah punya cerita-cerita sendiri dari pengalaman kalian di rumah. Kalian boleh banget aja langsung tulis di kolom komentar. Betul, boleh. Atau kalian mau cerita juga kalian bisa langsung DM aja ke Instagram Halo Hati atau Instagram kita berdua Boleh. yang akan tulis di bawah sini. Iya. Jangan lupa follow Instagram Halo Hati, Bloom Media, YouTube-nya juga, TikTok-nya juga, Bloom Media. Komen, subscribe. Dan buat teman-teman juga yang mau kirim-kirimin makanan atau apa, ke kita boleh banget bisa di DM aja kalau hati Boleh. teman-teman. Ya udah kalau Jadi gitu. itu daerah terbaik. Terima kasih Thank you banget, Kak Gilang Gilbert. Terima Baskara. kasih, terima kasih Iya, udah satu mengajak bit. saya. Seru banget hari ini. Tiba-tiba. Ini seru Silakan banget. balik, Ini seru silakan. banget. Emang pernah Kalibata sana? City nyaman. Nggak nyaman sama ya? sekali. Parkir susah. Nggak ada. Thank you banget, Kak Nggak ada. Gilbert. Thank you, Kak Gilbert. Thank you Sudah datang. semuanya. Thank you semuanya. Kalau misalkan suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, Nggak subscribe. ada Kalau kalian isinya. mau potong, Nggak ada isinya iya, video bener. ini. Seru. Kalau kalian mau potong pengennya Daging boleh banget. semua, daging. Iya bener. Daging video. Kalau ada yang mau dipotong tapi boleh banget ya teman-teman untuk potong videonya untuk kalian re-uploader, tapi jangan lupa untuk dituliskan YouTube channelnya ada di mana untuk nonton full videonya. Semoga kalian terhibur di episode kali ini, sampai bertemu lagi di episode yang mendatang. Dadah.